Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, apa kabar? Baik, Bu Ani. Selalu sehat ya, Pak Nur Alam. Amin, amin. Pak Khairul. Pak Iya, Khairul, Bu. posisi di mana nih? Di Cilenyi? Saya di kantor. Oh, di kantor. Iya. Oke. Terima kasih. Karina sama lagi nih Pak Anu. Mbak siapa ini, Mbak? Mbak Riris. Mbak Riris. Sini sana gak denger suaranya. Oh gitu ya. Pak Wawang. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Wawang. Halo. Kurang siapa ini kapitnya? Kapitnya kurang siapa? Pak Bahri. Pak Bahri nggak ikut gabung ya Pak Bahri. Kurang bagus ya. Masih proses Ibu di ruangannya. Oh siap. Jadi kita ingin nanti dinas pendidikan gabung. Iya. Sampai rapat gue. Terima kasih. Saya Pak Yudi, mohon maaf ya kemarin kita sempat saya belum menyampaikan ke Bu Gus ya. Pengennya kita TP2D dengan kita akan rapat daring gitu ya internal kita TP2D, tapi belum kesampaian ya. Kemarin sudah saya. Iya, nggak apa-apa Bu. Diatur aja nanti. Ya, mungkin saya kemarin sudah diskusi dengan Pak Kufron sudah oke. Itu jadi Pak Yudi, Pak Khairul, moga-moga ini tidak menjadi halangan ya buat kita karena ini program kita harus berjalan. Kemarin Pak Nur Alam sudah paparan di depan Pak Bupati, program 2021 inovasi-inovasinya. Tapi masih ada beberapa yang perlu diperbaiki ya Pak Nur ya, termasuk yang terutama kinerja guru itu harus diperbaiki. Kemudian ini sampai dengan hari ini kita ini perlu untuk merumuskan ya, karena pandemi ini kan kita belum tahu akan berakhir kapan. Kalau tahun ajaran baru sudah, Mbak Lilis, mari Mbak Lilis. Kalau tahun ajaran baru sudah jelas bahwa kita akan dimulai bulan Juli, pertengahan Juli. Cuma kita belum tahu apakah kita masih pakai sistem belajar di rumah atau mungkin sudah diperkenankan kita untuk kembali masuk ke sekolah. Itu juga kita belum ada kepastiannya. Jelas bahwa untuk tahun ajaran baru ini sudah jelas tanggal dan sebagainya sudah ada. Kemudian yang perlu kita rumuskan juga nanti ketika di bagaimana sistem belajar kita di new normal. Itu juga perlu kita kita rumuskan ya Pak Nur ya. Petunjuknya sudah siap, ada. Tapi rencananya memang kita cukup nanti bagaimana kita merumuskan sistem belajar kita pada era new normal seperti itu. Kali ini kita ingin bagaimana kira-kira nanti ketika ini sudah tahun ajaran baru, sistem ternyata pandemi kita belum selesai. Nah ini perlu kita rumuskan bersama-sama ini bagaimana kita akan memulai sistem kita gitu ya. Mungkin saya minta saran-saran dulu pendapat atau mungkin Mas Bawah Yudi ya gitu ya. Karena bagaimana situasinya kira-kira sampai dengan tahun ajaran baru kira-kira gitu. Dari Jakarta ini, dari Intelijen Jakarta. Apakah kita masih tetap begini-begini saja atau mungkin sudah ada perubahan-perubahan kebijakan gitu, Pak Yudi? Monggo Pak Yudi. Mohon informasi saya hadir sama Gus, sama Pak Tris, sama Pak Ana, sama Mbak Riri juga gabung di sini. Monggo Pak Yudi, silakan. Ya, terima kasih Bu Ani atas pembukaannya. Teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti menyusul hadir Prof Dar sama Mas Gufron. Saya hadir Pak, hadir. Oh, Prof Dar. Saya dari Lon Malang nih. Waduh. Gambar Lon Malang. Ya, izin Prof, saya ini Prof. Ya, monggo Pak. Jadi betul ini kan sesuatu unpredictable ini masalah kapan berakhirnya. Tapi yang pasti
kita harus aware memang, gitu ya. Jadi karena sesuatu yang berubah, yang semuanya berubah ini dari mulai kebiasaan dan segala macamnya. Nah, mengapa pendidikan ini, kalau kebijakan pemerintah mungkin yang paling terakhir untuk dipastikan bagaimana modelnya. Nah, pertama menyangkut partisipan yang ada di sana. Kalau ukurannya jumlah manusia yang terlibat, ya pendidikan paling banyak terutama yang di usia sekolah, yang SMA ke bawah itu. Yang kalau SMP ke bawah itu yang paling rentan. Itu di tingkat nasional Jawa Timur termasuk paling banyak ini. Yang korban anak-anaknya ini kalau tidak salah itu. Mudah-mudahan Sampang tidak ada ya Pak ya, yang kena, yang korban itu. Nah, untuk yang terkait dengan itu, perubahan yang butuh kita siasati itu nanti berkaitan dengan model pembelajaran juga. Nah, model pembelajaran apakah kita pilihannya terus-menerus daring? Nah, kalau terus daring, pusat juga belum ada konsepnya. Ini kementerian kan sedang dituntut itu. Bagaimana konsep kalau untuk waktu yang lama daring itu. Nah, kalau mau tatap muka, nah itu punya konsekuensi sama lokal dan SDM juga penganggaran. Kalau dengan cara tatap muka, ya banyak konsep-konsep yang sudah ada, misalnya SIP gitu ya, SIP kelas, SIP tingkat kepesertaan gitu. Nah, ya kalau misalnya SIP-nya waktu itu kan SDM gurunya juga apakah mencukupi dan ruangan juga seperti itu. Nah, kalau anggaran itu terkait dengan pengadaan alat kesehatan itu, kayak model masker, lalu alat cuci tangan, nah itu kan harus dipersiapkan itu. Nah itu kalau dipersiapkan ya pasti ada anggaran yang harus dihitung sama kabupaten. Apakah misalnya tempat cuci wastafelnya itu di depan kelas dan sebagainya itu. Pasti ada punya ini. Belum lagi masalah KBM gitu kan. Nah, jadi mengapa saya minta kita ya share tentang pendidikan, karena tingkat kompleksitasnya itu. Belum lagi kalau menyangkut masalah kejiwaan anak-anak. Nah, sekarang ini kalau di Jakarta itu nggak bisa dikontrol itu anak-anak, biarpun libur tapi lalu lalang kemana-mana gitu. Di Jakarta banyak sekarang sudah banyak trennya anak-anak kena ini. Nah, ini saya minta apa yang dipersiapkan oleh Sampang terutama terkait kalau misalnya new normal itu berlangsung dan waktunya memang ya nggak tahu kapan kita bisa kondisi normal gitu. Saya rasa dari saya itu Bu Hani. Monggo Prof Dar di ini. Terima kasih Bu Hani ya. Sama-sama Pak Yudi. Prof Dar. Pagi, assalamualaikum Prof Dar. Waalaikumsalam Ibu Bapak. Selamat pagi, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Sama Bapak. Suara saya terdengar, Gi? Nah, jadi saya menyambung saja ke Pak Wahyudi tadi, memang konsep nasional masih ditunggu. Tapi yang jelas kan pertama, tahun ajaran tetap mulai bulan Juli. Tapi persekolahannya akan dimulai Januari, kalau tidak salah. Nah, ini mohon dipastikan dulu bahwa tahun ajaran tetap Juli, dimulai Juli, tapi khusus untuk anak-anak, saya nggak tahu anak-anak itu batasannya apakah SD atau sampai dengan PAUD, di bawah atau hanya PAUD saja. Januari masuk normal. Oh, ini ada streaming. Mungkin di-unmute dulu. Nah, jadi kalau mulainya yang PAUD sama SD mulainya itu Januari sekolahnya, tapi tahun ajaran tetap Juli, berarti sekarang kita harus mengisi ini antara Juli sampai Desember. Nah, jadi kabarnya mengapa diundur sampai Desember itu memang karena dari Komisi Perlindungan Anak dan anggota-anggota ID anak itu memang
sangat keberatan kalau anak-anak segera masuk pada bulan Juli. Karena memang rentan sekali. Nah, dengan demikian satu-satunya cara adalah konsep daring tadi. Hanya pengalaman untuk daring yang anak-anak PAUD, saya kebetulan mendampingi 3 cucu yang masih PAUD, itu memang sulit sekali. Sangat sulit memang. Nah, sementara orang tua itu banyak yang tidak bisa mendampingi karena harus bekerja gitu. Nah, ini mungkin Kabupaten Sampang perlu mengembangkan daring minimalis. Sebab kalau terlalu dipaksa banyak daring, itu kasihan juga, stres juga anak-anak itu. Sudah pendampingnya juga berat, kalau bebannya terlalu banyak juga berat gitu. Nah, sehingga mungkin perlu kita rumuskan bersama daring minimalis, tapi yang sangat menyenangkan anak. Tapi tetap harus ada. Nah, saya pikirkan misalnya kalau yang saya perhatikan di cucu saya ini, minimal tuh bahasa Indonesia sederhana gitu, matematik sederhana sesuai tingkatan masing-masing. Nah, kemudian ya bermain gitu. Nah, ini yang tahu persis ini para guru ini, Bapak Ibu guru ini. Bagaimana merancang daring minimalis. Nah, terus apakah mungkin akan ada juga tatap muka, tapi saya kira agak sulit nih. Saya belum terbayang nih tatap muka. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang tua tertentu adalah tatap muka tapi homeschooling, dia mengundang guru sendiri di rumah dengan sangat selektif karena mengundang guru di rumah juga harus social distancing gitu loh. Ini persoalannya. Jadi yang paling realistis adalah mungkin tidak dari Bapak Ibu Dikbud ini, terutama yang PAUD dan anak SD yang daring minimalis. Yang kedua adalah, yang paling penting lagi adalah bagaimana membekali anak-anak kita ini, PAUD dan SD, itu berperilaku pola hidup sehat dan bersih dan sehat itu. Yang sangat beda. Karena di tasnya kan harus ada hand sanitizer, harus ada masker. Nah, ini harus ada pelatihan ini. Sebab sesuai informasi dokter anak dan ID anak dan perlindungan anak itu memang rentan sekali. Nah, mungkin Pemda perlu membuat pedoman pendek bagaimana mendidik anak-anak untuk PHBS, perilaku hidup bersih sehat versi anak. Tapi menurut pengalaman saya yang dampingi cucu-cucu ini, mereka cepat sekali beradaptasi untuk PHBS versi anak. Bagaimana mencuci tangan, 20 detik, itu, dan dia dengan dibiasakan itu malah cepat sekali. Gitu. Nah, tapi bagaimana nanti harus ke toilet, bagaimana harus buka pintu yang menghindari gagangan pintu yang banyak dipegang orang lain. Nah, itu saya kira panduan-panduan sederhana untuk anak juga perlu gitu. Nah, jadi itu saya kira Bu Hani dari saya perlu dipikirkan daring minimalis sambil menunggu petunjuk dari pusat. Yang kedua, kita perlu membuat petunjuk sederhana PHBS untuk anak. Dan yang ketiga, nah untuk orang-orang tertentu apakah ada homeschooling yang mengundang guru-guru offline misalnya, ya cukup mengundang guru ngaji misalnya, tapi tetap harus social distancing di rumah itu. Jadi guru tetap harus pakai masker, anak juga pakai masker, kemudian prinsip-prinsip PHBS tetap harus dilakukan. Itu saya kira sementara, Bu Hani, Pak Wahyudi, Bu Bapak yang saya hormati. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Saya tadi praktek belajar daring ya, itu kalau di Jakarta mungkin ya, atau mungkin di wilayah kota ya, di Sampang wilayah kota mungkin gitu. Tapi saya kurang yakin kalau kita di desa ya, mungkin media juga terbatas. Yang kedua juga mungkin ya sarana prasarananya, apalagi orang tua kita, anak-anak yang di desa, yang di SD di desa itu kurang yakin saya bisa diterapkan ini. Kalau di wilayah kota mungkin yang SD, PAUD dan SD. Kalau yang SMP kemungkinan
anak-anak SMP sudah familiar dengan IT, dia rata-rata punya HP, Iya. sebenarnya mulai justru anak-anak yang SMP ini mungkin ada kebijakan nanti bagaimana sebetulnya nanti kita bantu dengan pulsa gitu ya. Seperti sekarang ini kan SMA SMA negeri itu rata-rata dibantu dengan pulsa. Mahasiswa juga dibantu dengan pulsa yang SMP. Tetapi yang SD yang di pedesaan ini saya kurang yakin gitu, kurang yakin bisa terlaksana kita daring, apalagi tidak ditunjang oleh satpras yang memadai di desa gitu. Itu mungkin yang menjadi kendala kita. Kalau yang di kota oke lah, anak-anak di kota mungkin orang tua sudah bisa memfasilitasi anak-anak gitu. Tapi untuk yang di SD, yang di desa-desa ini yang perlu juga kita ada kearifan lokal maupun kebijakan khusus gitu ya. Bagaimana supaya anak-anak ini bisa belajar, karena tahun ajaran baru sampai dengan Desember itu 6 bulan 1 semester mereka jangan sampai tidak mendapat apa-apa dari sekolah gitu. Kalau saya cenderung tadi homeschooling tapi dilaksanakan oleh guru masing-masing kan. Biasanya kalau SD itu gurunya juga berdomisili pada lokasi itu, atau guru secara bergantian itu guru kelas ya secara bergantian itu mendatangi murid-muridnya atau mengumpulkan beberapa orang yang satu lokal murid-muridnya untuk diberi pembelajaran, diberi modul lah gitu ya. Kalau biar tidak terlalu lama diberi modul, dia diberi modul kemudian untuk dipelajari anak-anak gitu. Nah, nanti kalau kayak seperti saya dulu gitu diberi modul, dipelajari anak-anak, nanti pada saat tertentu kapan kita diadakan paling enggak tes harian dan sebagainya. Itu Prof. Jadi juga kalau di Jakarta masih memungkinkan khususnya anak-anak PAUD SD, tapi kalau di Sampang dengan sarana yang terbatas saya kurang yakin juga, tapi mohon saran juga Pak Nur Alam gitu ya, bagaimana kira-kira ini ke depan ini untuk 6 bulan ke depan ini tahun ajaran baru jangan sampai vakum, tidak ada kegiatan, mereka hanya main-main gitu. Jadi mungkin satu-satunya yang sangat mungkin ya diberi modul-modul ringan gitu ya. Guru kelas membuat modul ringan diberikan ke anak-anak, kemudian ada kunjungan guru ke anak-anak dalam berkelompok ataupun sendiri-sendiri ke rumahnya dan sebagainya. Ini perlu dirumuskan juga. Silakan Pak Nur, mungkin bagaimana rencananya kita mempunyai kebijakan untuk 6 bulan ke depan ini. Monggo Pak Nur. Ya, terima kasih. Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dari TP2D, khusus Bapak Prof. Darsono dan Bapak Wahyudi. Mohon maaf lahir batin Bapak di masa pandemi ini. Kami memang sangat rindu Bapak, terutama guru-guru ingin ketemu dengan siswa. Memang situasi seperti ini bisa kami lakukan, Bapak. Terima kasih waktunya, Bu Ani, untuk saya paparan. Mungkin kami minta waktu untuk kami paparkan apa yang kami lakukan selama ini di masa pandemi ini. Mungkin Bukus ya, akan kami paparkan Bukus ya. Ya. Nah, rencana kami di new normal sudah kami buat konsep Bapak. Jadi di surat kami itu sudah ada 6 kali kami menyurat Bapak ke lembaga. Yang pertama, ketika nanti mungkin minta waktu Bu Hani untuk kami paparkan ya. Untuk kami buka paparkan, kami sudah menyiapkan ya. Dibuka dulu Bu, belum tidak bisa saya mau ngupload ini.
Sana yang upload ya? Langsung sampai yang upload. Mau share materi berkali Bu Nani. Hah? Ya, saya mau nge-share materi saya. Iya Ya, boleh. tentang persiapan new normal, ya. Iya boleh. Dari sana. Paparan dari sana. Paparan dari sampean. Saya mau nge-share materi saya. Ya, tapi kunci masih Bu Ani. Iya, masih dikunci dengan operator, dan bisa buka saya. Iya, sebentar. Sama hostnya. Iya. Minta ke host untuk dibuka dulu, biar saya bisa nge-share, Bu Ani. Iya, masih di anu Pak Tor ya. Nanti sambil jalan. Iya. Nah, ini Bapak Wahyudi yang mungkin sambil diatur, mungkin kami akan lanjutkan. Kami sudah menyurat ke lembaga Pak Wahyudi, Prof. Darsono, bahwa ketika nanti diperlakukan new normal, Bapak ada beberapa konsep kami. Yang pertama, mungkin kami akan melakukan shift Bapak. Shift 1 dan shift 2. Jadi di kelas itu misalnya isi 20-30 siswa, ini dibagi dua. Sampai jam 10, Pak. 8, 9, 10. Jadi sampai 10. Jadi untuk shift 2-nya dari jam 10 sampai jam 1, Bapak. Jadi yang hadir karena kelas itu untuk menjaga social distancing, kami akan mengatur Bapak menjadi dua shift tadi. Nah, selama ini laporan kami Bapak di lembaga ini sistem laporan kami sampai sekarang Bapak. Ini laporan pembelajaran daring Bapak. Ini Pak. Jadi ini Pak, alur kami Pak. Jadi selama ini kami membuat laporan Bapak, alurnya ini untuk pelaporan, sistem ini yang sistem daring Bapak. Jadi di Sampang kami berlakukan namanya sistem luring juga, walaupun ini tidak direkomendasikan oleh kementerian. Jadi ada sistem daring atau luring. Kenapa Bapak? Untuk mengantisipasi bagi daerah-daerah yang pelosok, yang jauh dari kota, atau yang memang orang tuanya rentan tidak memiliki HP Android Bapak. Jadi mereka bisa melaksanakan luring. Luring maksudnya luar jaringan Bapak. Jadi secara berantai, misalnya seorang guru memberikan tugas Bapak yang telah direncanakan itu, tugas-tugas ini Bapak diberikan secara langsung oleh seorang guru kepada satu orang anak di kelas itu. Dan anak itu akan menyebarkan kepada yang lain. Bisa berupa fotokopi, Bapak, jadi disampaikan dari anak satu ke yang lainnya. Begitu Bapak. Nah, pelaporan ini, Bapak, dari kepala sekolah kepada dari guru, setiap guru itu Pak melaporkan kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah melaporkan kepada pengawas binaan masing-masing. Karena di setiap pengawas itu ada minimal 10 sekolah. Nah, pengawas sekolah inilah yang akan mengupload ke kami Dinas Pendidikan melalui web kami Distrik. Ini terupdate Bapak tiap minggu laporan dari masing-masing pengawas ke kami. Ini yang daring Bapak. Kemudian yang luring Bapak, dari guru mendatangi ke salah satu siswanya secara langsung memberikan tugas yang berupa fotokopi tadi yang disebarkan oleh siswa di sekolah itu. Biasanya di sekolah ada istilahnya ketua kelas Pak. Jadi di sekolah itu dibentuk oleh guru kelas, ada namanya ketua kelas. Itu ada wakilnya, itu Pak. Anak-anak kalau SD sudah biasa seperti itu. Kemudian ini disebarkan kepada teman-teman
yang lain di sekolah itu. Itu Bapak yang kami lakukan di Sampang, memang ada dua, yaitu daring dan luring. Berikutnya Bapak, ini diupload oleh ke pengawas masing-masing ke web kami di SDIK. Kalau masuk Bapak seperti ini contohnya, misalnya dari ini Bapak untuk link upload dari SD misalnya ya. SD ini daring dari SD. Nah, ini laporan pembelajaran ini ada 3. Jadi dibagi 2 kelompok untuk SD per kecamatan, dan kami di sini ada operator Pak yang khusus mengawasi siapa saja, kecamatan mana saja, pengawas-pengawas yang belum masuk laporannya. Ini Pak kami atur menjadi 2 kelompok, yaitu ada 7 kecamatan, Kecamatan Sampang, Pangarengan, Tambelangan, Robetal, Karangpenang, Omben, Kedungdung. Ini untuk wilayah 1, kelompok 1. Berikutnya sisanya Pak yang 7. Itu Bapak, kami jaga. Dan ini ada petugas kami di sini yang khusus menjaga untuk siapa saja yang belum ngupload dari masing-masing pengawas itu. Kalau sudah seperti ini Bapak, ini cara nguploadnya. Pilih menu kecamatan, kemudian kecamatan mana misalnya, ini sudah masuk isi nama lembaga sekolahnya. Ini sudah kami lakukan Bapak beberapa kali. Kami sudah video conference dengan para pengawas, baik di semua jenjang, baik TK, SD maupun SMP. Sistem pelaporan ini sudah kami kurang lebih 3 sampai 4 kali. Kami video conference dengan Bapak Ibu pengawas, kemudian dan juga sudah 2 kali kami video conference dengan Bapak Ibu kepala sekolah di semua jenjang, baik di kepala sekolah TK, SD maupun SMP Bapak. Dan ini sudah ada di kami laporan hari ini. Kemudian bagaimana untuk menghadapi new normal, kami berpedoman pada edaran gubernur Bapak, di new normal langsung aja. Nah, di new normal Bapak kami sudah menyiapkan ini Bapak, lanjut di new normal. Nah ini Bapak, di new normal kami sudah menyiapkan ini Bapak, di new normal kami sudah siapkan Bapak skenario-nya, ada skenario. Haris. Ini di new normal Bapak kami sudah menyiapkan juga tentang perpanjangan ini Bapak, seandainya nanti akan diberlakukan new normal, kami sudah siapkan sip-sipan Bapak dari sip 1 dan sip 2 seperti tadi, atau memang Bapak kami akan memperlakukan 3 hari masuk, misalnya Senin, Selasa, Rabu. Ini untuk kelas 1, 2, dan 3. Kamis, Jumat, Sabtu, ini untuk kelas 4, 5, 6, Bapak. Tapi juga akan kami mempersiapkan juga sistem shift juga, Pak. Jadi shift pertama dan shift kedua. Dari jam 7 sampai jam 7, 8, 9, 10, itu shift 1. Kemudian 10, 11, 12 jam 1 itu untuk shift 2, Bapak. Jadi ini ada nanti 2 pilihan, dan kami ini akan koordinasi tetap dengan gugus tugas kabupaten, Bapak, tentang pemberlakuan sistem shift ini. Kemudian ini Bapak, sudah kami menyurat kepada semua lembaga bahwa sekolah sebelum diberlakukan masuknya sistem new normal ini, kalau memang boleh berhadapan Bapak nanti new normal yang kami siapkan, itu sekolah sebelum 5 hari sebelum new normal diberlakukan, 1 minggu lah, 1 minggu sebelumnya, kepala sekolah harus sudah datang ke sekolah duluan bersama guru-gurunya, yaitu untuk mempersiapkan
new normal tadi. Kalau memang ini mau diberlakukan, Bapak, sistem SIP yang kami pilih tadi itu, yang kami siapkan tadi itu. Jadi sekolah menyiapkan hand sanitizer, cuci tangan portable, air mengalir, Bapak, di setiap kelas. Kemudian menyiapkan masker. Kemudian alat ukur suhu itu menghitung jumlah siswa, Bapak. Kalau misalnya siswanya 100 di lembaga itu, di SD misal, berarti sekolah harus menyiapkan 2. Dan ini sudah ada di Juknisbos, Pak. Di Juknisbos sudah ada memang untuk pembiayaan belanja COVID. Dan ini tidak dibatasi, Bapak. Dan juga tanpa pajak. Sudah dibuat aturan seperti itu di Juknisbos. Jadi sekolah harus menyiapkan protokol kesehatan. Sanitizer, cuci tangan portable, dan terus masker, Bapak. Masker itu, Bapak, mungkin juga yang sudah memenuhi standar sekolah, Bapak Ibu. Alat ukur juga kami membuat aturan skenario, Bapak, bahwa per 50 siswa itu 1 alat ukur suhu. Itu, Bapak. Misalnya di SMP sini, di SMP itu ada siswanya kurang lebih sampai sekitar 500 siswa, Pak. Berarti harus menyiapkan sekitar 10. Tapi nanti kan sistemnya sip-sipan, Bapak. Tidak sekaligus siswa masuk di sekolah. Apalagi diperlakukan boleh dalam 1 minggu itu hanya 3 hari. Jadi kalau SMP, Bapak, diatur seminggu itu Senin, Selasa, Rabu, itu untuk kelas 1, untuk kelas 2-nya mungkin diatur lagi, untuk kelas 3 diatur lagi. Sehingga untuk mencegah kerumunan siswa, ketika para siswa itu juga di jam-jam istirahat ada di sekolah. Itu, Bapak. Itu yang kami siapkan. Jadi protokol kesehatan tetap, Bapak Ibu. Kemudian antisipasi penyebaran ini. Terus ada banner, Pak, sekolah. Jadi ada pendidikan belajar di masa COVID yang akan disampaikan kepada para siswa. Yang mungkin Prof. Darsono tadi sampaikan harus ada pelatihan, begitu, Pak. Ya. Nah, kami istilahnya apa? Pramasuk new normal ini memang harus ada, Pak, istilahnya masa orientasi sekolah yang memang diisinya di situ mendidik anak-anak untuk pembiasaan hidup sehat sesuai dengan protokol kesehatan untuk menangani COVID-19 ini, Bapak. Jadi ini yang kami buat, ada protokol kesehatan, bagaimana berangkat ke sekolah, harus pakai masker, itu bagaimana di jalan, kemudian bagaimana juga di sekolah, dan bagaimana juga guru-gurunya. Itu semuanya, Bapak, dananya diambilkan dari dana BOS. Karena di BOS memang diperkenankan untuk belanja BOS, dan itu untuk belanja COVID-19 itu tidak dibatasi, Bapak, oleh BOS. Silakan BOS itu yang untuk pembelanjaannya. Lanjut. Ini, Pak, protokol kesehatan kami ini sudah kami sampaikan kepada kepala sekolah, juga kami melewat video conference, Pak, kepada kepala sekolah. Ini bicara kesehatan juga tenaga pendidikan dan siswa untuk memastikan kondisi kesehatan, itu, Bapak. Kemudian yang kedua, zona lokasi tempat tinggal guru tenaga kependidikan, Bapak, karena untuk guru yang di pelosok sana, Bapak, rata-rata gurunya juga nyolong dari kota, tidak bertempat tinggal di desa itu Bapak. Kemudian menyiapkan media sosialisasi edukasi pencegahan COVID, ini sudah saya sampaikan kepada para kepala sekolah untuk menyiapkan. Yang kelima, pengaturan siswa belajar di sekolah. Jadi di sekolah nanti ada jarak karena sudah dibentuk sistem SIP, Bapak. Kalau paginya itu hanya misalnya satu kelas isi 30, berarti pagi hanya masuk 15 orang. Inilah harus dibuat jarak social distancing nanti di kelas itu. Kan hanya ada 15 orang, Pak, yang masuk. Jadi satu bangku hanya diisi 1 orang. 1 orang itu pun disilang, Pak. Isinya nanti kami atur sudah. Dan ini sudah saya sampaikan kepada para Bapak Ibu kepala sekolah. Selanjutnya, ini sarana dan prasarana sekolah, Bapak.
Jadi pencegahan ini sudah ada spanduk, banner yang dipasang di depan sekolah dan tempat-tempat di lingkungan sekolah, Bapak, tentang bagaimana pencegahan COVID-19 ini. Sudah kami setting, Bapak. Ini sudah kami siapkan. Tinggal nanti memang sudah diberlakukan new normal, anak-anak akan datang ke sekolah, tinggal kami langsung action, gitu, Bapak. Terus alat ukur suhu, saya sampaikan tadi, Bapak, sudah minimal ini ada per 50 siswa itu satu alat untuk mengukur suhu. Kemudian tempat cuci tangan portable, Bapak, dengan air mengalir. Ini harus disediakan di setiap kelas, Bapak. Sudah kami tadi sampaikan. Terus menyediakan disinfektan, Bapak Ibu, di sekolah. Kemudian yang kelima, Bapak, menyediakan masker cadangan. Jadi setiap siswa itu diberikan masker, Bapak. Tergantung dari dana bos sekolah, mungkin per siswa bisa 5, yang bisa dipakai beberapa kali dengan bisa dicuci, Bapak, masker itu. Kalau 5, insya Allah cukup. Jadi ada bergantian, Bapak, dicuci, dipakai lagi, mungkin seperti itu. Kemudian UKS sudah harus menyediakan, Bapak, seperti yang disampaikan kami rapat di gugus tugas kabupaten, ketika ada anak nanti yang suhunya melebihi dari 38, maka direkomendasikan anak ini untuk diperiksa di puskesmas terdekat. Misalnya ada anak terindikasi seperti itu, Bapak. Kemudian mengatur jarak bangku, ini sudah kami siapkan minimal karena dibentuk sistem shift tadi, Bapak. Ini sudah kami siapkan. Kemudian yang ke-8, meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum. Misalnya di sekolah harus menyiapkan, ini Bapak, ruko untuk perempuan, misalnya sejadah, itu tidak boleh, Pak, digunakan secara umum. Nanti pribadi yang harus dipakai, itu Bapak. Jadi seperti alat-alat ibadah ini kayak ruko tidak boleh bergantian satu dengan yang lainnya. Makanya sebelum masuk 1 minggu sebelumnya, ini ada istilah pra sekolah itu digunakan untuk pendidikan COVID. Karena terutama di SD, Bapak, jangan-jangan anak-anak dengan satu yang lainnya maskernya gantian. Yang satu bilang, oh ini masker saya bagus, dicoba dengan teman yang lain. Yang satunya juga bilang begitu, ini punya saya beda, warnanya karena beda, ini dicoba. Nah itu, Pak. Itu pendidikan seperti itu, Bapak, harus dilakukan di pra sekolah tadi. Sekitar 1 minggu sebelum sekolah, anak-anak diberi pembelajaran untuk pencegahan COVID-19. Kemudian bagaimana kita harus menjaga distancing, apa perlunya, itu yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Berikutnya, sebelum berangkat ke sekolah, orang tua memastikan bahwa siswa dalam kondisi sehat. Ini Bapak Ibu juga akan disampaikan kepada Bapak Ibu wali kelas akan mengumpulkan atau kami punya kebiasaan begini, Bapak, setiap akhir tahun atau setiap akhir semester untuk pengambilan raport itu diambil oleh orang tua siswa. Ini Pak, ini sudah berjalan di kami kebiasaan ini. Jadi untuk pengambilan raport, ketika orang tua siswa datang ke sekolah, maka guru kelas, kalau di sekolah dasar, akan memberikan penjelasan pendidikan tentang COVID-19 kepada orang tua siswa. Ini Bapak. Kepada orang tua siswa dijelaskan bahwa bahayanya COVID seperti ini, penularannya seperti ini, akan diberitakan pendidikan itu kepada orang tua siswa. Maka sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak dipastikan sehat. Itu akan disampaikan kepada orang tua siswa oleh masing-masing wali kelas untuk SMP dan guru kelas untuk di SD. Begitu Bapak. Kemudian anak tidak boleh belanja, Pak, di luar. Nah ini Pak yang penting. Membawa bekal makanan atau snack atau minum, Bapak, menyiapkan dari rumah. Tidak boleh anak belanja. Jadi di sekitar sekolah tidak ada orang jualan. Ini Bapak, ini kami siapkan sudah di new normal ini. Bapak Ibu, kalau betul-betul nanti diberlakukan. Pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih. Nah, memang ini Bapak. Terus mengenakan masker, sudah tadi. Jika menggunakan kendaraan umum antar jemput roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga jarak.
Dan ini akan kami sosialisasikan 1 minggu sebelum new normal diberlakukan. Itu Ibu. Ini untuk SMP mungkin di kota yang pakai kendaraan umum, ini perlu kami sampaikan kepada orang tua. Jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu keluarga. Tidak boleh dengan orang lain. Kami akan menyampaikan ini kepada orang tua siswa nanti ketika pemberian rapot atau informasi tentang kenaikan kelas. Di rumah langsung menuju ke sekolah, tidak mampir ke mana-mana. Tidak mampir ke, kalau di sini tidak ada mall, Pak. Tapi ada pasar, kemudian kaki lima, kemudian ada minimarket, Bapak. Yang ke-8, sampai di sekolah dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak guru. Sudah Pak, pengukur suhu tadi itu. Dengan harus cuci tangan portable, itu dengan memakai hand sanitizer, itu harus. Jadi si guru harus datang ke sekolah lebih dulu dari siswa, Bapak. Ini harus kami sampaikan kepada guru-guru. Dan kami ini sudah sampaikan kepada para kepala sekolah ketika kami video conference dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Lanjut. Kemudian ini Bapak, protokol kesehatan juga masih selalu mengenakan masker, selalu menjaga jarak, membiasa cuci tangan, melaporkan kepada guru terkait jika merasa sakit atau tidak enak badan. Misalnya anak-anak ada yang keluhan Bapak, mau pilek, mau panas, ini segera melaporkan kepada guru kepala sekolah dan harus membawa ini kepada puskesmas terdekat. Kemudian aktivitas di luar sekolah harus mulai dibatasi, dikurangi oleh para orang tua siswa, juga menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik, misalnya dengan pameran sepak bola. Itu Bapak. Makan minum sendiri dilakukan di kelas masing-masing. Jadi sampaikan tadi tidak boleh ada jualan di sekitar sekolah di masa COVID ini. Dan anak membawa bekal snack dan air minum dari rumah masing-masing. Selama jam istirahat tidak boleh bermain di luar kelas, hanya bermain di kelas itu tentunya bermain di kelas tetap diawasi oleh guru Bapak, oleh guru kelas Bapak. Jadi ketika anak-anak ini tidak boleh beristirahat di luar, ini untuk menghindari kerumunan Pak. Istirahat ya di kelas dijaga social distancing, sudah kami jaga jarak. Tapi ketika istirahat, jam istirahat, nanti mereka akan berkerumun di luar kelas. Ini yang tidak kami inginkan, Pak. Sehingga dibuat skenario kami untuk istirahat itu tetap di rumah, kurang waktu 20-15 menit, tetap di kelas, tetap dalam pengawasan wali kelas atau guru kelas. Pak Ibu. Ketika guru itu mengajar di kelas itu. Baik. Selanjutnya, ya Pak, ada sama seperti tadi, nilai kita lanjut, Mas Hendra. Untuk guru, ini Pak, selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dalam pulang ke rumah masing-masing. Mengenakan masker jika menggunakan kendaraan umum, tadi Pak sudah saya sampaikan, roda 2 juga para guru. Dan yang penting ini Pak, sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah ketika video conference, bahwa pastikan dulu, jadi sebelum anak ini datang ke kelas, guru dan kepala sekolah harus duluan datang, Pak. Jadi kami, guru-guru itu yang biasa menunggu siswa datang. Jangan-jangan anak yang datang duluan ke sekolah. Ini untuk mencegah kerumunan tadi, Pak. Dan jam pulang juga seperti itu, Pak. Pastikan anak-anak sudah pulang semua, Pak, baru guru-gurunya akan mengikuti pulang. Begitu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Itu persiapan kami di masa nanti akan diberlakukan new normal, dan juga yang kami lakukan selama ini, selama pelaksanaan belajar dari rumah, itu laporannya ada di kami Dinas Pendidikan melalui web kami di Dinas Pendidikan, Bapak. Dan kami melaksanakan bukan hanya daring dalam jaringan, tapi juga sistem luring, Pak. Luring yang saya sampaikan tadi itu melalui secara berantai tugas-tugas yang diberikan oleh guru kelas. Itu Bapak yang saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak
Nur Alam, saya menggantikan posisi Bu Hani sebentar ini karena tadi ada tamu yang harus ditemui. Dari penjelasannya Pak Nur Alam tadi, Pak Wahyudi, Pak Prof, ini kayaknya sudah sangat jelas persiapan pemerintah Kabupaten Sampang dalam melaksanakan atau menghadapi new normal, Pak, dari sisi pendidikan. Kebetulan kami beberapa hari yang lalu juga bagian organisasi ini sudah menyusun draft Perbup new normal, Pak, untuk di pemerintah Kabupaten Sampang ini. Jadi tidak hanya di pendidikan, tetapi di sektor-sektor yang lainnya, seperti di pasar, di pelayanan-pelayanan umum, dan ini sudah dipersiapkan. Nah, mungkin yang disampaikan oleh Pak Nur Alam tadi itu merupakan konsep yang akan dimasukkan dalam Perbup new normal yang disusun oleh bagian organisasi, Bapak. Nah, jadi dari paparan Pak Nur Alam tadi bisa kita simpulkan bahwa kita memang sudah harus ke sana, Pak. Yang pertama adalah konsep daring, ya. Konsep daring itu yang mungkin kebijakan ini kayaknya akan berlaku sampai dengan bulan Desember, sampai Desember. Ya, betul. Ini yang Sampai Desember. Daring ini, Pak, mungkin yang perlu perhatian sekali karena tadi disampaikan oleh Bu Hani atau saya sendiri juga di rumah, anak saya SMP 2, Pak. Jadi saya merasakan betul menjadi gurunya anak-anak saya di rumah, mengawasi juga karena seharian pasti dengan WiFi kehidupannya di rumah. Jadi itu yang paling sulit, Pak Nur Alam, memang yang di tingkat PAUD, ya, PAUD, anak usia dini, kemudian SD kelas 1 sampai kelas 3, Pak. SD kelas 1 sampai dengan kelas 3. Karena posisi ini masih banyak bermain. Kemudian yang mungkin yang kelas 4 SD sampai kelas 6 saya kira tidak ada masalah. SMP kayaknya nggak ada masalah, Pak. Asal ada jaringan WiFi, anak-anak bisa belajar secara mandiri di rumah. Itu yang SMP. Nah, ini yang perlu perhatian dari Dinas Pendidikan nanti adalah yang pendidikan anak usia dini dan kelas 1, 2, 3, Pak. Ini yang konsep yang perlu dimatangkan. Ya. Pak Gufron. Masukan dari Tidak ada. Saya kira itu, Pak, ya. Jadi kayaknya kita sudah siap, Pak Wahyudi, karena memang kemarin Dinas Pendidikan juga sudah diminta draftnya untuk dimasukkan dalam Perbup new normal ini. Mungkin dari Bukus, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, Pak Gufron, Pak Alam, Pak dari Dinas Dewan Pendidikan, Bapak yang saya hormati, mungkin tadi paparannya Pak Nur Alam itu sudah bagus. Kemudian hanya masukan, Pak, saya belum lihat tadi fungsi pengawas sekolah nggih ya, Pak? Fungsi pengawas sekolah yang dipaparkan Bapak, mungkin karena kan pengawas sekolah itu harus juga monitoring pelaksanaan pendidikan di new normal nanti. Kemudian yang pertama itu, yang kedua terkait dengan mungkin tidak di sekolah itu diberikan tambahan gizi ya untuk murid, untuk siswa. PMTAS ya, PMT ya. Makanan tambahan vitamin atau apa ya, kalau kita di sini kan biasanya kemarin sarannya Prof juga ada jamu tradisional Bapak yang bisa diberikan pada murid untuk menambah stamina, untuk meningkatkan imun siswa. Mungkin saya juga mohon maaf Bapak karena sebentar lagi kami di Litbang juga ada Fitcon dengan kementerian, dengan Litbang Kemendagri, jadi nanti setelah ini kami mohon diri dulu, nanti kita lanjut kalau sudah selesai di ini. Nah, mungkin itu Pak Nur Alam, masukkan saja Pak, nanti kalau misalnya bisa di ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Oke. Gus.
Maaf nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit catatan dari saya, Pak Tris. Monggo Pak Prof. Iya. Jadi saya kira sudah bagus, Pak. Silakan Prof. Sudarsono, mungkin dari Prof. Sudarsono, Pak Tris, silakan ya. Pak Tris. Ya, silakan Pak. Jadi saya kira sudah bagus untuk konsep persiapan new normal tadi. Tinggal nanti seperti Pak Tris tadi, untuk yang PAUD ini yang masih perlu kita pikirkan. Dan yang kedua, yang mungkin perlu dielaborasi lebih detail lagi adalah ada SOP yang lebih detail. Jadi kata tadi Pak Nur Alam menceritakan mengenai guru harus seperti ini, murid harus seperti ini, fasilitasnya seperti itu yang harus siapkan. Nah itu mulai kita buat satu panduan lagi yang lebih detail. Murid dari sekolah, dari rumah itu seperti apa? Misalnya dia harus membawa berapa masker? 1-kah, 2-kah, 3-kah? Nah, di tas yang dipakai. Begitu di pintu gerbang dia harus diapakan? Nanti itu murid. Nah, guru siapa yang bertugas untuk pintu gerbang itu yang mengecek suhu tadi? Dan bagaimana masker yang di jalan itu tetap dipakai kah? Atau dimasukkan di plastik? Diganti masker yang bersih. Sehingga di dalam ruangan nanti, di dalam kelas itu maskernya masker bersih. Sedangkan masker yang sudah dipakai, kalau itu masker kain, itu ditaruh di plastik. Itu jadi panduan detail. Begitu sudah masuk di halaman seperti apa, masuk di kelas seperti apa, ya cuci tangan dulu, ya bagaimana cuci tangannya, di mana tempatnya, itu detail SOP satu persatu sejak siswa dari rumah di pintu gerbang mau masuk kelas, di dalam kelas, ya kan? Kemudian tadi seperti waktu istirahat seperti apa, waktu menyerahkan bahan seperti apa. Jadi memang sangat detail. Termasuk guru seperti apa, penjaga sekolah seperti apa, itu ada SOP-nya satu persatu. Tindak lanjut atau rincian dari panduan yang sudah dibuat Pak Nur Alam tadi. Jadi nanti masing-masing punya bahasa yang sama, Pak. Murid, guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, kemudian jadi lebih detail. Nanti begitu ada detail kita sama-sama koreksi, sama-sama diskusikan nanti. Saya kira itu dari saya. Pak Tris, Bu Kus, dan Pak Nur Alam dari Bapak yang lain. Silakan, mungkin ada Pak Gufron. Terima kasih. Ya, Pak Gufron, selamat pagi Pak. Mungkin ada yang disampaikan? Ya, pagi Pak Nur Alam, Pak Tris, Bu Kus, Pak Prof. Ya, terima kasih paparannya Pak Nur Alam. Menurut saya juga udah bagus. Sudah ada persiapan yang cukup detail dan tadi juga ditambahkan oleh Pak Prof. Mungkin juga bagaimana yang tadi digarisbawahi oleh Bu Kus mengenai peningkatan imunitas dengan memberikan makanan tambahan, apakah memang anggarannya tersedia atau enggak? Kalau belum tersedia, bagaimana caranya dan bagaimana mekanismenya? Karena memang ya saya mungkin menambahkan aja bahwa situasi ini nih justru itu yang penting, karena kita ini kan kita menghadapi musuh yang nggak kelihatan soalnya, nggak ada cara lain kecuali kita meningkatkan imunitas murid-murid di sekolah itu. Barangkali apakah ada dana untuk susu tambahan atau kacang hijau tambahan atau ikan barangkali untuk anak-anak, dan itu akan memberikan mereka, setelah mereka di lockdown 3 bulan itu kan stres juga, itu akan memberikan stres itu menurunkan imunitas juga. Orang tua stres karena di rumah masing-masing harus ikut menjadi guru. Saya stres Pak, kemarin anak saya kelas 6 karena gurunya ada 6, ya stresnya 6 kali dalam sehari. Masing-masing guru nggak mau tahu, dia ngasih tugas saja kan. Kita guru nggak tahu di rumah itu kita kelabakan membantu anak menyiapkan tugas yang diberikan oleh guru gitu. Makanya kan kalau Deddy Corbuzier bilang nggak masuk akal itu satu murid menghadapi 6 guru gitu, kayak berperang dengan 6 guru jadinya. Jadi
Ini juga hal-hal yang harus kita, pengalaman dari saya menghadapi anak saya yang dalam 3 bulan terakhir itu seperti berperang dengan guru yang asal ngasih tugas aja seperti itu kan meningkatkan stres di rumah. Jadi bagaimana caranya agar itu juga, kalau stres kan jadi imunitas turun nanti Pak. Bagaimana caranya agar materi pelajaran itu mungkin gimana ya penyampaiannya agar tidak bikin stres begitu. Saya rasa itu sih dari saya catatannya, pengalaman pribadi jadinya. Ya. Pak Wahyudi itu juga ada nih. Ya, Pak Gufron, sarannya kayak Pak Gufron itu merasakan sama dengan saya juga. Pak Gufron, anak saya kelas 2 sama kelas 3 SMP, Pak. Jadi di rumah sama kayak Pak Gufron ya. Apa yang disampaikan Bungkus Pak Gufron itu ada baiknya juga, masalah imunitas, karena ini memang kita di kondisi pandemi, Pak. Mungkin ini perlu diantisipasi oleh Pak Nur Alam. Mungkin ada ya, Pak. Bos atau dari UKS yang mungkin bisa dipersiapkan ke situ, atau anak-anak ini kan setiap hari sebenarnya kalau ke sekolah bawa sangu Pak, bawa sangu. Nah mungkin sangunya ini bisa tidak dibelikan jajan, tetapi diberikan vitamin. Ini bisa dikoordinir di mana, di sekolah. Di sekolah ini kan imunitas tadi Pak. Nah, mungkin itu juga bisa diberdayakan. Kemudian juga tadi Pak Nur Alam juga tidak ada jajan keluar, istilahnya seperti itu anak-anak. Artinya ini peluang anak-anak ini tetap bawa sangu Pak kalau yang di kota-kota ini. Nah ini kan jumlahnya juga kalau diakumulasi besar. Nah, mungkin bisa di ke vitamin tadi atau di PMT tadi. Kemudian saran masker Pak Prof tadi bagus Pak. Saya sendiri menyarankan begini Pak, masker seperti apa disampaikan oleh Pak Nur Alam tadi, ada kemungkinan antar sekolah, antar siswa ini tukar-tukaran. Ini juga tidak boleh, karena kalau memang nanti ada anak-anak masuk sekolah, berarti ini masker ini bisa dibawa dari rumah. Sebenarnya posisi saat sekarang ini, orang tua itu sudah siap dengan masker Pak Nur Alam. Orang tua dengan anak-anak ini sudah siap dengan masker. Ya. Sekolah sebenarnya kalau ingin menyediakan mungkin yang tidak mampu aja, tapi insya Allah sudah siap dengan masker. Nah mungkin masker yang dipakai anak-anak ini mungkin untuk warna-warni, sehingga tidak saling tukar seperti itu. Kalau memang disediakan dari sekolah Pak, ini saran saya, karena nanti kalau diterapkan jaga jarak masuk sekolah, pasti yang disampaikan oleh Pak Nur Alam tadi ada 2 shift itu akan diberlakukan Pak. Mungkin bisa Januari sampai COVID-19 ini ketemu obatnya, vaksinnya. Ini yang saya baca-baca dari media, kayaknya ini perlu antisipasi Pak Nur Alam. Mungkin ini Pak. Dari Pak Dewan Pendidikan mungkin. Sebagai tambahan sebentar Pak Tris. Halo. Pak Tris. Pak, silakan. Jadi menurut saya kalau masker tadi baiknya standar saja masker kain, dan anak-anak bawa saya kira 3 minimal itu bisa. Nanti setelah pulang sekolah dicuci lagi dengan sabun dan air hangat, itu sudah ini. Jadi lebih hemat sebetulnya. Dan pada waktu masuk di ruangan kompleks sekolah itu dipakai masker baru, artinya masker yang dibawa dari rumah. Sementara masker dalam perjalanan itu baiknya masukkan plastik. Seperti juga di Korea dan China kan mekanismenya seperti itu. Kalau di sana maskernya dibuang waktu mau masuk ruangan sekolah. Tapi kalau di kita saya kira cukup masker kain, nanti masukkan di plastik, bawa masing-masing. Ini menjadi pemikiran kita bersama aja Pak. Ya. Terima kasih. Dari Pak Dewan Pendidikan, Pak Khairul Saleh, mau ada yang disampaikan? Pak Khairul Saleh, Dewan Pendidikan, bisa? Masih di unmute Pak, speakernya dinyalakan Pak Dewan, speakernya dinyalakan. Nah, halo.
Belum nyala. Belum nyala speakernya. Speakernya belum nyala, Pak. Ya, sudah nyala. Terima kasih Pak Tris ya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu khusus dari TP2D. Alhamdulillah bisa ketemu Pak. Kami Ya, dari Pak. Dewan Pendidikan. Kami dari Dewan Pendidikan itu ada fungsi yang melekat Pak. Pertama mensupport semua kebijakan pemerintah, khususnya di pemerintah daerah. Yang kedua adalah memberikan pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Lalu untuk memberikan pengawasan secara maksimal ini kami 11 orang itu sudah menyebar di 14 kecamatan dengan membagi 11 wilayah. Tentunya di masa COVID kami sudah melaksanakan itu, Pak. Implementasi kebijakan dari kementerian. Nah, sekarang alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Bapak-Bapak yang terhormat. Saya salut dengan gagasan Profesor tadi. Cuma istilahnya mungkin protokol kesehatan kita sudah punya, Pak. Sekarang Dinas Pendidikan harus merumuskan menjadi protokol pembelajaran. Nah, nanti itu diwujudkan dalam bentuk keputusan kepala dinas ataukah keputusan bupati atau perbuk. Tapi kalau perbuk new normal itu sudah dirumuskan, berarti nanti secara teknis protokol pembelajaran itu menjadi keputusan kepala dinas yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Kalau melihat uraian tadi Pak, memang klaster di pendidikan kita ini ada kota, pinggir kota, dan di pedesaan. Kota tidak ada masalah Pak dengan pembelajaran daring, apakah itu di PAUD, apakah itu di SD atau di SMP. Bahkan SMP itu sudah siap. Kami sudah siap Pak, mau ujian dengan daring atau pertemuan dengan daring kami sudah siap. Nah, sekarang yang di sekolah dasar, yang ada di pinggiran dan ada di pedesaan, keterbatasan sekolah itu pada akses dan pada media. Kalau di desa itu mungkin tidak semua anak punya Android. Akses memang kadang-kadang kesulitan. Tetapi alhamdulillah Pak, di desa itu ada balai desa yang sudah punya WiFi. Nah, mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran bagi masyarakat di pedesaan. Tapi kan kita tidak boleh masuk. Dengan DD itu sudah membangun menara untuk WiFi. Dan mungkin itu bisa ditambah menaranya Pak dengan melalui dana desa yang ada. Sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran daring untuk yang pedesaan. Untuk secara teknis Pak, saran Pak Kepala Dinas tadi udah bagus. Kalau kami begini, 6 bulan sampai Desember, pembelajaran secara optimal itu 56. Yang kelas 1 hukum saat ini Pak yang wajib itu tetap muka untuk memberikan pembelajaran membaca dan menulis. Kalau di kota nggak ada masalah Pak, karena anak-anak sudah tamatan dari TK, sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, sudah bisa berhitung. Tetapi ketika di desa mereka nol kutul itu Pak, belum bisa baca tulis, dan itu menjadi modal awal. Dan kalau ini tidak ditangani serius di 6 bulan pertama ini, saya khawatir anak-anak tidak bisa membaca, tidak bisa menulis sampai dengan kelas 4. Nah, makanya nanti Pak Kadis merumuskan secara teknis terhadap protokol pembelajaran khususnya pada kelas-kelas rendah. Sedangkan yang pembelajaran daring, pembelajaran luring itu sudah bisa diintensifkan. Ini saran kami kegiatan untuk new normal di bidang pendidikan sampai dengan Desember. Cuma kami ingin tahu Pak, kapan kira-kira Sampang mau memulai? Karena masyarakat ini masih ragu-ragu. Nanti anak saya sekolah, sementara pertambahan COVID di Sampang terus naik, bertambah terus, sehingga akhirnya masyarakat mengatakan, sudahlah anak saya jangan sekolah dulu. Ini kalau kami bicara dengan masyarakat, kalau masih bertambah terus, kami khawatir anak-anak ini kalau sekolah. Itu menjadi pertimbangan nanti implementasi kebijakan di tataran sekolah. Terima kasih Pak, mudah-mudahan sukses untuk Sampang di era new normal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Baik. Memang Pak Gufron, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ani. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oh, iya. Baik. Kalau saya sampaikan Pak Khairul tadi itu mungkin ya sama dengan prediksi kita bahwa sebetulnya kalau SMP oke lah tidak masalah, kemudian SD yang tadi itu kayaknya tidak bisa kalau hanya dengan sistem daring, walaupun kita ada fasilitas, walaupun nggak semuanya sih, belum semua desa dan belum semua ini juga fasilitas jaringan dan sebagainya. Kalau saya setuju bahwa kalau untuk yang SD kelas 1 sampai kelas 4 itu memang harus sistemnya adalah homeschooling tapi oleh guru-guru mereka. Didatangi secara berkelompok, mungkin yang rumah-rumahnya dekat berapa orang, itu berapa jam, hari apa dan sebagainya. Dan kalau dari di balai desa dikumpulkan ya terjadi penumpukan lagi dan sebagainya. Belum tentu juga anak-anak ini kalau tidak didampingi orang tua untuk menggunakan media itu. Jadi ada beberapa mungkin Pak Nur ya nanti diinikan. Juga kita ini belum tahu ya normal ini kapan akan dilaksanakan gitu. Tetapi tahun ajaran baru sudah harus dimulai di Juli. Gitu loh. Nah, untuk mengantisipasi itu maka harus ada alternatif kebijakan tadi. Kalau SMP oke lah kita pakai daring, tetapi yang untuk yang SD terutama kelas 1 sampai kelas 4 itu harus luring, harus betul-betul guru ini ekstra mendatangi mereka, memberikan modul, memberikan fotokopian dan sebagainya untuk sama-sama dibaca. Harus rajin lah untuk mendatangi. Toh saya kira kalau SD di lingkup desa itu moga-moga gurunya juga berdomisili pada desa yang sama gitu ya, sehingga ini tidak membuat hambatan gitu. Jadi gurunya secara bergantian mendatangi murid-muridnya secara berkelompok atau mungkin sendiri juga kalau rumahnya memang terpencil sendiri juga harus sendiri gitu. Tapi yang berkelompok bisa jadikan satu grup gitu ya. Mungkin kira-kira gitu. Mungkin ya ini jadi nanti Pak Nur Alam mungkin lebih tahu kondisinya, sehingga yang penting bahwa siswa-siswa SD ini memang mendapat pembelajaran, jangan sampai betul-betul vakum sampai dengan Desember gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi ada kalau memang secara kualitas ada sedikit penurunan dari yang harus belajar di kelas, memang iyalah gitu ya. Paling tidak dari mereka harus berinteraksi dengan temannya, sekarang enggak dan sebagainya mungkin, tapi kita usahakan bahwa ini tidak mengurangi juga meminimalisir kualitas dari kalau dia belajar di sekolah. Monggo Pak Nur Alam ya, mungkin gimana untuk ini kita rumuskan seperti apa fix-nya untuk terutama yang di pelosok-pelosok ini. Silakan Pak Nur. Ya, terima kasih Gus. Seperti saya sampaikan tadi, Ibu, bahwa di Sampang ada 2 tim belajar di rumah ini. IDR ini ada 2 di Sampang. Yang pertama daring, yang kedua luring. Jadi untuk mengantisipasi orang tua siswa yang belum memiliki HP Android atau masih ada kendala dengan sinyal, kami menggunakan istilah luring. Ini belajar di luar jaringan, itu dengan cara kelas itu mendatangi salah satu siswa, karena di sekolah itu sudah ada ketua kelas, wakil ketua kelas, itu biasa dibentuk jami di kelas. Terus memberikan tugas kepada anak didiknya melalui misalnya dengan ringkasan-ringkasan yang ada di buku, dan mereka sudah memiliki, siswa itu sebenarnya sudah memiliki buku paket.
kan dengan memberikan tugas kepada siswanya melalui fotokopi tadi itu ke salah satu siswa, kemudian siswa ini secara berantai menyampaikan kepada temannya yang lain. Itu Ibu. Karena untuk datang ke rumah masing-masing satu persatu misalnya tidak mungkin juga Pak bisa dilakukan oleh para guru. Dan sebenarnya juga yang perlu disampaikan kepada wali murid, orang tua siswa di masa pandemi COVID-19 ini himbauan dari Pak Menteri juga yang disampaikan kebijakan oleh Pak Menteri, tidak harus menuntut kurikulum itu tuntas 100%, Pak. Ini yang perlu disampaikan. Jadi tidak ada tuntutan dari kementerian 100% kurikulum harus terserap semua. Malah yang diutamakan di masa COVID ini adalah bagaimana pembelajarkan pada anak-anak tentang COVID-19 dan bagaimana cara pencegahannya. Ini Pak yang diutamakan sebenarnya di masa COVID ini. Jadi tidak ada tuntutan kurikulum harus terserap 100%. Ini Pak, tidak Pak. Jangan beranggapan di masa COVID ini kita akan menurun mutu kita karena kurikulumnya tidak tuntas. Ini tegas sudah disampaikan oleh Pak Menteri, tidak harus tuntas 100%. Tapi yang diutamakan dalam masa pandemi COVID-19 ini bagaimana pendidikan tentang COVID-19. Bagaimana cara penyebarannya dan bagaimana cara penanggulangannya. Ini penting Pak di masa COVID ini. Cuma bagaimana pembelajaran terjalan Pak. Seperti laporan-laporan yang kami alur tadi sudah dijelaskan. Jadi guru melaporkan kepada kepala sekolah setiap minggu dan kepala sekolah guru melaporkan harian kepada kepala sekolah, maaf, tiap hari, harian itu namanya, laporan guru kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah itu melaporkan mingguan kepada pengawas sekolah. Dan pengawas itu minimal 10 sekolah binaan, Bapak. Jadi 10 sekolah binaan ini wajib dilaporkan oleh pengawas, mengupload ke web kami di SDIK, baik yang lewat daring maupun luring tadi, Pak. Setiap minggu Ibu dilaporkan itu. Dan kami sudah beberapa kali video conference dengan pengawas, dengan juga kepala sekolah. Dan kepala sekolah mewajibkan minimal 1 minggu lah, itu kepala sekolah itu wajib melakukan vidcon dengan teman-teman sekolah, dengan teman-teman guru di sekolah itu. Itu Bapak, Ibu yang dapat kami lakukan di sini. Jadi kami pastikan bahwa semua kalau kami bertahan di daring, dalam jaringan Ibu, tak mungkin terjangkau di pelosok sana itu. Makanya kami di sini walaupun tidak direkomendasikan oleh kementerian, itu tetap kami melakukan luring istilahnya, luar jaringan pembelajarannya. Seperti tugas berantai tadi. Secara singkat dirangkum oleh guru kelas dalam 1 lembar kertas dan diberi beberapa materi dan diberikan kepada salah satu siswa yang namanya ketua kelas di kelas itu dan disebarkan secara berantai kepada teman-temannya di lingkungan sekolah. Itu Ibu yang dapat lakukan. Dan itu harus dilakukan oleh guru dan guru wajib melaporkan kepada kepala sekolah melaporkan kepada pengawas mengupload ke web kami Dinas Pendidikan. Kami bagi 7 tadi, jadi ada kelompok 7 itu ada per kecamatan, kemudian dibagi 7 lagi karena ada 14 kecamatan, 7 kelompok lain. Dan itu ada petugas di kami untuk selalu melihat siapa saja yang tidak aktif mengupload laporan-laporan daring maupun luring ini. Dan itu akan ditegur Pak oleh staf kami. Kami di bidang dan melalui kasih masing-masing sudah melakukan ini. Itu yang kami lakukan Ibu. Dan pelaksanaannya bagaimana tadi tentang pelaksanaan persiapan di normal kami sudah siapkan, tadi sudah kami paparkan juga. Begitu Ibu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Kita betul-betul sudah new normal. Tapi skenario yang new normal ini nanti kita akan menjadi satu kesatuan di pemerintah daerah. Jadi Pak Nur Alam menyiapkan bagaimana sistem pembelajaran kita nanti ketika sudah new normal. Nanti akan menjadi satu peraturan bupati
tentang pelaksanaan new normal baik dari sisi pendidikan, dari keagamaan dan sebagainya akan kita rangkum menjadi satu kesatuan. Yang kedua adalah ketika nanti kita belum siap untuk new normal, tetapi tahun ajaran sudah berjalan, maka ini harus juga disiapkan SOP ya tentang tadi itu. Jadi yang tadi itu kayaknya sudah disiapkan juga sama Pak Nur Alam, ada pelaporan-pelaporan secara berjenjang. Tapi mohon juga Pak Nur, jadi saya khawatir walaupun laporannya banyak, tapi nggak ada realisasinya di bawah ini juga saya khawatir gitu. Jadi alangkah baiknya kalau laporan-laporan dari guru kepada pengawas dan sebagainya itu dilengkapi juga dengan data-data. Misalnya apakah seorang guru itu kunjungan ke salah satu siswa dan sebagainya, itu ada dokumentasi-dokumentasi yang menguatkan bahwa dia memang betul-betul melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang dibuat oleh Dinas Pendidikan, seperti itu. Kalau misalnya harusnya tiap hari dia ketemu, ya mungkin paling tidak seminggu sekali mengunjungi siswa, kemudian ada belajar luring dengan siswa, lah itu ada dokumentasinya. Mungkin akan lebih sempurna nanti, khawatir hanya laporan-laporan aja, laporannya lengkap tapi kenyataannya tidak dilaksanakan di bawah seperti itu. Ya, mungkin sebagai tambahan bagaimana untuk melihat betul-betul pelaksanaan di bawah itu gitu, untuk menguatkan bahwa betul-betul sudah dilaksanakan program itu. Baik, jadi itu 2 skenario, satu ketika nanti sudah new normal, satu lagi ketika kondisi kedaruratan ini belum dicabut, tetapi kondisi new normal belum bisa dilaksanakan, maka skenario tadi yang dilaksanakan di Sampang. Baik, mungkin saya persilahkan lagi, Pak, masih ada saran-saran, mungkin masukan dari Prof. Dar, Pak Gufron, Pak Murdiman, mungkin, atau mungkin dari Pak Yudi, sudah ya? Oke. Mungkin ada masukan-masukan lagi Pak Prof gitu sebelum dari saya tinggal itu tadi Pak Bu nunggu yang draft rincian SOP-nya yang tadi sudah kita diskusikan. Ya, siap. Nanti kita di-share aja nanti di grup kita diskusikan. Ya, siap. Pak Gufran? Ampun. Ya, itu kan kemarin sempat viral tambahan yang dari Prof tadi itu. Sempat viral standar ransel new normal. Isinya apa aja tuh dalam ransel? Ada botol minuman, ada tempat makan, ada tempat bekas pakai masker, ada tempat masker bersih. Jadi mungkin nanti saya kirim di WA group biar jadi inspirasi standar protokol new normal untuk anak sekolah begitu. Yep. Lengkapi aja ini Prof, mohon izin. Okay. Baik, terima kasih. Ya, moga-moga Pak Nur Alam bisa memberikan rangsel anak-anak ini. Siap. Minimal lah apa yang bisa kita sediakan fasilitas dari sekolah itu, misalnya anak-anak kita kasih masker ya, kalau kita nggak mampu masker kita siapkan dari sekolah maskernya, kemudian mungkin sudah disiapkan Ibu. Hand sanitizer dan sebagainya yang mini-mini gitu ya, sampai dibuat mainan sama anak-anak ini yang mini-mini dan sebagainya itu mungkin bisa disediakan di sekolah. Baik, Pak Khairul, sampun. Ya, siap. Terima kasih, Bu. Baik, Prof. Dar, Pak Gufron, Pak Khairul, dan Pak Nur Alam, saya kira sangat baik hari ini. Kita tinggal menunggu tindak lanjut dari kegiatan hari ini. Mungkin Pak Nur kalau sudah siap SOP-nya nanti di-share di grup. Selanjutnya setelah kita bahas, ya, siap. Skenario tadi kita ada konferen lagi gitu ya. Siap Ibu. Oke. Terima kasih atas kehadirannya pada VidCon ini, dan semoga ini tidak mengurangi arti dari koordinasi kita. Alhamdulillah juga ini kita Prof ada efisiensi dari perjalanan dinas, efisiensi dari biaya lainnya ya, muka-muka. Segi waktu segala, waktu, energi. Semoga ini banyak hikmahnya buat kita ya pandemi ini. Baik, mohon maaf mungkin kalau ada gangguan-gangguan yang tadi tidak bisa lancar dan sebagainya. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi atas segala saran bantuannya pada kami, kepada Dinas Pendidikan, dan
Kami akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.